rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Pada subuh yang berbahagia ini kita bersyukur masih dibisakan dengan karomah barokah Tuan Syekh Pangersa Abah untuk sama-sama ikut dalam manaqiban. Ibu bapak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah besok tepatnya kita akan bersama-sama acara manaqiban di pusat di Pangersa Abah yang mana tepatnya pada tanggal setiap 14 di bulan Hijriah. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, bulan Syawal ini kita sering mendengar yang namanya kata mudik gitu kan. Pulang kampung, mudik dan sebagainya. Berbondong-bondong manusia di penjuru dunia khususnya di Indonesia yang kita ketahui bahwasanya banyak sekali mereka yang mempersiapkan yang namanya pulang kampung atau mudik ke kampung halamannya masing-masing. Akan tetapi ibu bapak yang dirahmati Allah, yang harus kita garis bawahi, mudik tersebut bukanlah hanya sekedar perjumpaan ke kampung halaman atau tempat lahir kita pada umumnya. Akan tetapi kalau kita tarik dalam dimensi tasawuf atau sufi dalam tarikah ini, pecinta kesucian jiwa ini, ya dimaksud pulang itu diantaranya atau mudik adalah ya pulang kepada yang punya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita belajar dalam torikoh ini adalah agar apa yang kita pelajari dalam hidup ini, khususnya dalam agama Islam maksudnya, kita benar-benar masuk dalam Islam yang secara keseluruhan, yaitu Islam secara kafah. Yang mana hal ini sering ditegaskan oleh Pangersa Abah, bahwasanya berarti sangatlah penting umat manusia itu masuk ke dalam agama Islam ini secara kafah. Sebagaimana perintah Allah juga dalam surat Al-Baqarah yang sering Abah sampaikan, ayat 208, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Allah Ta'ala mengatakan berfirman dalam Al-Quran, Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam agama Allah ini, agama Islam maksudnya secara kafah, secara keseluruhan. Yang mana ibu bapak yang dirahmati Allah, jadi Allah yang menegaskan sendiri itu, menyuruh dan memerintahkan dalam ayat yang suci Al-Quran untuk kita orang yang mengaku beriman kepadanya masuk dalam agama ini secara keseluruhan. Maka kalau kita tidak bertemu seorang guru mursyid, katakanlah seorang murabbi ruh yang benar-benar bisa membimbing hidup kita untuk kenal bahkan sampai kepada Allah, maka selamanya kalau kita hanya membaca ayat ini, mungkin ayat ini hanya sekedar membaca apa kita sekedar tahu bacaan dan artinya, cuman tidak tahu makna yang sesungguhnya. Maka Abah sering mengatakan, kita masuk toriko itu masuk Islam secara utuh, secara kafah menyeluruh, bahkan mengislamkan orang Islam itu, masya Allah kata-katanya luar biasa. Ternyata memang dalam dimensi namanya agama tersendiri itu ada tiga dimensi yang sering kita bahas juga, Abah sampaikan juga, diantaranya adalah al-iman wal Islam wal ihsan. Nah itu. Nah, ihsan ini yang terkadang jarang sekali orang mau mengkaji, jarang sekali orang mau mempelajarinya. Kalau dalam ilmu tauhid sering kita mendengar itu adalah ilmu dalam keimanan kita. Itu ada ilmu tauhid, akidah, tauhid dan sebagainya. Begitupun Islam yang dipelajari ilmu fikih, tata cara beribadah kepada Allah, halal haram dan sebagainya. Begitupun ada yang namanya ihsan. Jangan sampai kita juga melupakan yang namanya ihsan ini. Ihsan ini penting, yang dipelajari adalah ilmu tasawuf. Nah, makanya orang menyun sewu banyak sekali asing yang namanya ilmu torikoh itu, tasawuf atau torikoh, pasti orang Islam sendiri asing, masya Allah. Padahal kalau mereka mengaku beragama Islam, leluhur mereka sendiri, khususnya di Indonesia saja, ada yang namanya Wali Songo. Begitupun ada namanya banyak sekali Indonesia ini, ulama-ulama besar, khususnya Wali Songo saja, itu semua kan para Wali Songo, 9 wali itu yang masyhur di Indonesia, yang kita ketahui, yang sering diziarahi para orang umum atau ahlu sunnah wal jamaah pada umumnya. Mereka semua itu ahli torikoh pada intinya, ahli tasawuf, orang-orang yang belajar atau berjalan dalam agama Islam, mempelajari atau menyebarkan ilmu Allah ini, agama Allah ini dengan tasawuf, masya Allah.
Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, inilah yang sudah dijajah sebenarnya oleh para penjajah yang menjauhkan kita dari toriko. Hakikat yang menjauhkan kita di para guru-guru mursyid, Masya Allah. Maka kita harus yang namanya tadi Abah sering menyatakan bahwasanya kita harus menduniakan toriko di antaranya gitu. Misi kita ini, dakwah kita ini, tekin Husain Haturi Yasin Rasa PPKN ini, di antaranya menduniakan toriko, di antaranya seperti ini. Sudah dalam menduniakan toriko, di antaranya seperti ini, yaitu dalam manakib online internasional. Ini wujud kita, khidmah kita kepada Syekh Mursyid dalam menduniakan toriko. Agar apa? Agar orang tasawuf, orang ahli toriko ini sekali lagi mohon maaf, tidak seolah-olah dianggap sebelah mata saja. Makanya Abah Masya Allah, para wakil talqin beliau ini Masya Allah, berbagai kalangan. Makanya Abah juga pernah, ini saya ingat pernah Abah menyampaikan, kalau apa namanya, kalau toriko hanya disampaikan, hanya dibawa oleh orang-orang yang mohon maaf lulusan notabene pesantren biasa, hanya pesantren saja, tapi tidak bergelar seperti doktor, profesor bahkan, maka orang umum akan memandang sebelah mata. Tapi kalau yang menyampaikan para profesor, para doktor, para ilmuwan yang mumpuni pada bidangnya masing-masing, namun dibalut itu semua intinya mereka menyampaikan dengan toriko, dengan bahasanya masing-masing, itulah orang akan melek dengan dua mata, bahkan akan melotot katakanlah seperti itu. Inilah luar biasa, makanya para wakil talqin guru-guru besar ini banyak, di antaranya yang hadir beliau Romo Kiai Haji Profesor Subandi dan para orang tua kita yang lainnya, yang beliau memiliki ilmu di atas rata-rata, kemampuannya ilmu dini yang luar biasa. Allah menitipkan ilmu yang luar biasa di antaranya kepada beliau semua. Namun itu menunjukkan para doktor, para profesor yang bergelar luar biasa, yang sekolahnya bukan hanya di Indonesia tapi sampai ke luar negeri katakanlah, yang mungkin saya sendiri dan kita semua beberapa orang belum pernah ke luar negeri untuk sekolah katakanlah seperti itu. Tapi mereka masih butuh bahwasanya untuk bisa bagaimana ibadahnya merasakan nikmat. Ibadahnya, sujudnya, sholatnya, puasanya, katakanlah syariatnya itu bisa merasakan ibadah yang benar-benar nikmat. Nah ternyata nikmat ibadah hanya bisa didapat bukan kita belajar seperti tadi dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi sampai profesor dan sebagainya. Tapi pelajaran itu semua, nikmatnya ibadah bisa kita dapati kalau kita mau dan bertemu dengan ahli tasawuf, ahli thariqah. Itulah guru mursyid. Ini menunjukkan ibu bapak yang dirahmati Allah, luar biasa bahwasanya seorang guru mursyid memang profesornya profesor. Guru besarnya guru besar yaitu mursyid. Masya Allah, sebagaimana Prof. Guru besar dulu kan, kalau tidak salah, wakil talqin Aba yang diangkat akhirnya yaitu guru besar UIN Bandung. Bahkan seorang rektor beliau kan saat itu dan diangkat wakil sama Aba mengatakan begitu, saya guru besar tapi Aba Aus adalah gurunya guru besar. Masya Allah. Dulu Ibu Bapak yang dirahmati Allah, awal saya nyuruh saya pelajaran dan saya merasakan sendiri bahwasanya ketika dulu mohon maaf saya belajar belajar dan ikut majelis umum, ta'lim atau di pesantren di beberapa kiai kita bertemu dengan beliau semua. Sowan ke beberapa ulama, bahkan mohon maaf saya sampai pernah ke daerah Jawa Timur, ke Malang, ke Solo, katakanlah Jawa Tengah, bahkan sampai ke Madura, ke Syekh Khalil Bangkalan, ketemu cicit beliau dan sebagainya, beberapa ulama, intinya ulama-ulama besar, bahkan sampai ke beberapa tempat yang mungkin jarang orang ketahui, kita naik motor ke gunung, itu bertemu orang-orang sepuh, lama sepuh untuk meminta barokah dan nasihatnya, di antaranya seperti itu. Namun yang saya rasakan khususnya perjalanan pribadi yang kami rasakan itu nyun sewu Muhammad rahmati Allah yang tidak benar-benar kita temui ini apa kehadiran hati ketika ibadah, kehadiran hati ketika hidup khususnya dalam ibadah menjalankan apalagi yang namanya sholat, hadirnya hati bersama Allah. Bagaimana di luar sholat yang waktunya lebih banyak daripada di dalam sholat? Maka inilah pentingnya berguru dengan Syekh Mursyid. Kita ketemu kiai, ketemu ustadz, bagus. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya meminta keberkahan darinya. Tapi yang paling penting bagaimana kita bisa pulang kepada Allah dengan selamat. Pulang kepada Allah dengan bahagia. Pulang kepada Allah dengan tenang, dengan senang.
Bukan sebagaimana pada umumnya ketika ada yang berpulang mengatakan duka cita gitu kan. Tapi bagaimana kita pulang kepada Allah mengatakan sukacita, turut bersuka cita. Inilah ilmu thariqah yang mempelajari dan mengamalkan itu semua. Masya Allah. Makanya hakikat pulang, diantaranya hakikat pulang ke sirna rasa atau ke pangersabah diantaranya apa? Hakikat pulang ke sirna rasa menghadap kepada Abah adalah kita menjadi orang yang senantiasa ingat kepada Allah tanpa terhalang oleh dimensi ruang dan waktu. Itulah ulil albab. Itulah orang-orang ulil albab, yaitu para ilmuwan, para orang-orang yang dikasih ilmu, akan tetapi selalu ingat kepada Allah. Alladzina dalam Al-Quran Allah mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka ulil albab dalam surat Al-Imran Allah mengatakan yaitu mereka ulil albab, yakni orang yang diberikan ilmu, yang orang cerdas. Siapa mereka? Adalah orang yang mampu mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring sekalipun. Masya Allah. Inilah ilmu thariqah, inilah ilmu tasawuf yang wajib sekali lagi kita pelajari, bahkan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar tadi keimanan kita, keislaman kita sempurna kafah. Maka luar biasa ibu bapak yang dirahmati Allah, kita sekali lagi yang notabene keilmuannya sangat terbatas, saya dan kita semua yang jauh katakanlah bukan dari kalangan sebagian besar pesantren atau orang-orang yang bergelar doktor profesor, tapi kita bisa berguru, bahkan kita telah dan dianggap insya Allah sebagai anak-anak ruhani pangersabang guru mursyid. Masya Allah, itu sudah menjadi sangat cukup bekal untuk kita pulang kepada Allah. Karena Abah mengatakan, pernah mengatakan, wallahi ma wasola man wasola illa bisuhbati man wasola. Demi Allah, kata Abah, demi Allah tidak akan sampai orang yang sampai terkecuali membersamai orang yang telah sampai. Sampai di sini adalah sampai kepada Allah, wusul, yaitu sampai kepada Allah. Begitupun tertulis dalam kitab Miftahus Sudur, hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, Abah mengutip dalam kitab Miftahus Sudur, kun ma'allah, fa'ilam takun ma'allah, fakun ma'aman kana ma'allah, fa'innahu yusiluka ilallah. Bersamakanlah diri kita kepada Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau belum bisa kita bersama Allah, maka bersamalah dengan orang yang sudah bersama Allah. Maka orang tersebut, yaitu Syekh Mursyid, akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud gurunya guru besar. Karena tidak ada lagi guru yang lebih besar dari Syekh Mursyid. Karena Syekh Mursyid telah usul kepada Allah, telah sampai kepada Allah. Nah, kita yang telah ditalkin, telah diboyong, telah dimasukkan dalam gerbongnya. Maka orang yang cerdas bertoriko adalah mereka yang memakai kacamata kuda dalam torikonya. Apa maksudnya? Yakni mereka hanya fokus kepada guru mursyidnya saja, tidak terpalingkan apapun oleh yang dilihat, tidak terpalingkan apapun oleh yang didengar. Jadi yang dilihat, yang didengar, apapun yang menceng atau tidak membuat dia semakin yakin dengan ajaran, khususnya dengan guru mursyidnya, dia tidak memperdulikan itu semua. Dia hanya fokus satu titik, satu tujuan, ilahi anta maksudi, khususnya dalam bimbingan Tuhan Syekh Mursyid di zamannya, khususnya zaman ini pangersabah. Maka dari itu dengan dia ikut dalam maklumat atau tata cara ibadah guru mursyid, maka selama dia ikut dalam aturan guru mursyidnya, selama itulah dia akan wusul, bahkan sudah sampai dan dibersamakan dengan Allah. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, inilah para doktor, para profesor, guru besar tersebut yang berguru dengan pangersabah. Saya insya Allah bisa menjamin dan bisa yakin tidak dipertemukan di dunia umum atau di ilmu-ilmu umum bagaimana ilmu yang bisa menyampaikan dia kepada Allah, membersamakan dirinya kepada Allah, terkecuali ilmu tersebut telah masuk dalam dunia thariqah atau ilmu tasawuf.
Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah, pangresa Abah luar biasa. Kita juga jadi kenal dengan para dokter, para profesor yang luar biasa ilmunya di atas rata-rata tersebut. Saya juga jadi banyak mendapat ilmu dari beliau dengan karomah barokah Abah. Itu menunjukkan guru mursyid memang seorang guru yang tugasnya bukan hanya mengajarkan ilmu syariat atau mengajarkan ilmu tauhid, tapi seorang guru yang bisa mengusulkan, menyampaikan seorang murid kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ilmu itu semua, yang menciptakan dirinya, yang menciptakan apapun yang ada di dunia ini hakikatnya adalah Allah. Itulah seorang muridnya Syekh Mursyid, yakni ketika dia berguru dengan gurunya, dia akan disampaikan dengan Tuhannya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Maka hati-hati yang sedang mudik, insya Allah kita akan OTW kepada Abah hari ini atau ada yang sudah sampai di Sinarasa. Maka mudah-mudahan semakin menambah cinta dan semangat kita dengan beliau, khususnya dalam mengabdi kepada Allah dan bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.